Pernahkah kamu merasa bingung? Sebenarnya apa sih yang wanita inginkan dari pria? Kalau kamu salah satu dari pria itu, video ini akan membantu kamu memahami lebih dalam. Jadi, pastikan kamu dengar baik-baik ya. Karena ini bukan cuma buat kamu, tapi juga buat hubunganmu jauh lebih baik. Banyak pria yang berpikir kalau memenuhi kebutuhan materi itu sudah cukup untuk bikin wanita bahagia. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang lebih dalam daripada itu. Yuk, mari kita obrolin santai di sini. Terkadang, para pria dibuat bingung untuk bisa mengerti wanita. Karena mungkin ada banyak sekali kerandoman yang mereka tunjukkan. Bener kan? Sepertinya kita sangat susah untuk mengerti apa maunya. Jika kamu para wanita yang mendengarkan video ini, share video ini ke pasangan kalian, supaya kamu nggak capek-capek lagi ngasih kode ke mereka. Mari kita mulai. Dari yang pertama, wanita itu ingin dimengerti, bukan sekedar didengar, tapi benar-benar dipahami. Kadang, mereka curhat bukan karena butuh solusi, tapi cuma ingin kamu ada di sana mendengarkan saja. Pernah nggak kamu ngalamin hal itu? Pasanganmu bercerita panjang lebar dan kamu langsung kasih saran. Tapi dia malah jadi kesal. Itu karena yang dia butuhkan adalah telinga dan bukanlah pendapat. Jadi, sebelum kamu buru-buru memberinya solusi, coba deh dengarkan dulu mereka. Karena kadang mendengarkan itu lebih kuat daripada 1000 kata-kata yang kamu ucapkan kepada mereka. Misalnya, bayangkan pasanganmu pulang setelah hari yang melelahkan di kantor. Dia mulai bercerita tentang bagaimana rekan kerjanya membuat hari itu jadi buruk. Refleks, kamu mungkin langsung mencari jalan keluar. Seperti memberi tips bagaimana cara menghadapi si rekan kerja itu. Tapi alih-alih merasa terbantu, dia malah kesal. Kenapa? Karena di momen itu, dia tidak butuh jawaban. Yang dia cari adalah seseorang yang bisa menjadi tempat aman baginya untuk meluapkan emosi tanpa merasa dihakimi atau disuruh bertindak. Mendengarkan dengan empati adalah seni. Ini berarti kamu hadir sepenuhnya dengan perhatian, bahasa tubuh, dan kesediaan untuk memahami apa yang dia rasakan tanpa terburu-buru memberikan pendapat. Kadang, cukup dengan mengatakan, "Aku ngerti kok. Pasti berat banget buat kamu hari ini." Bisa lebih berarti dibandingkan sederet solusi yang kamu tawarkan. Jadi, jika ingin membuatnya merasa dimengerti, fokuslah pada perasaannya, bukan hanya pada masalahnya. Tunjukkan bahwa kamu ada di sana, sepenuhnya hadir untuknya. Kamu harus selalu ingat ini. Wanita itu tidak butuh jawaban sempurna. Mereka hanya ingin didengar tanpa dihakimi. Lalu, hal kedua yang wanita inginkan adalah kehadiran. Kehadiran yang diinginkan wanita bukan hanya soal berada di ruangan yang sama dengannya, tetapi lebih kepada keterlibatan emosional. Artinya, kamu benar-benar hadir secara penuh, baik pikiran maupun hatimu. Saat dia membutuhkanmu, kehadiran seperti ini jauh lebih berharga daripada sekedar keberadaan fisik yang tanpa perhatian. Coba kamu bayangkan ini. Pasanganmu sedang menceritakan hari yang berat, mengungkapkan emosinya dengan penuh kejujuran. Namun responmu hanya berupa anggukan kecil disertai ekspresi seperti atau "oh begitu", sambil matamu terpaku pada layar HP. Apa yang terjadi? Dia akan merasa diabaikan, seolah-olah cerita dan perasaannya tidak cukup penting untuk mendapatkan perhatianmu sepenuhnya. Hal ini bisa membuatnya merasa tidak dihargai, bahkan merasa sendirian meskipun kamu ada di sampingnya. Wanita ingin tahu bahwa kamu benar-benar hadir untuknya, terutama di saat-saat dia merasa rentan atau menghadapi kesulitan. Kehadiran emosional berarti kamu mendengarkan dengan sepenuh hati, memberikan respon yang tulus, dan menunjukkan empati. Kadang, itu sesederhana meletakkan HP-mu, menatap matanya dan berkata, "Aku di sini buat kamu."
ceritain aja semuanya. Di momen-momen sulit, kehadiran ini menjadi pengingat bahwa dia tidak sendirian. Bahwa ada seseorang yang peduli, mendukung dan memahami dia tanpa syarat. Itulah kehadiran yang diinginkan wanita. Bukan sekedar fisik, tapi kehadiran yang terasa dari hati ke hati. Coba pikirkan, kapan terakhir kali kamu benar-benar hadir untuk pasanganmu, tanpa distraksi apapun. Kehadiran adalah hadiah terbesar yang bisa kamu berikan, karena waktu nggak akan pernah kembali. Lalu, hal ketiga adalah wanita itu ingin dihargai. Penghargaan adalah salah satu hal penting yang wanita inginkan dalam sebuah hubungan. Bahkan untuk hal-hal kecil yang mungkin terlihat sepele. Ketika dia melakukan sesuatu untukmu, entah itu memasak, menanyakan kabarmu di tengah kesibukannya, atau melakukan hal-hal sederhana yang menunjukkan perhatian, itu adalah bentuk kasih sayangnya. Namun, jika usahanya dianggap biasa saja, atau bahkan diabaikan, lama-kelamaan dia bisa merasa lelah dan tidak dihargai. Contohnya, seperti cerita salah satu temanku. Awalnya, pacarnya memasak makanan favoritnya setiap hari. Tapi karena dia tidak pernah mengatakan terima kasih atau menunjukkan rasa apresiasi, lama-kelamaan pacarnya berhenti melakukan hal tersebut. Di momen itu, temanmu baru menyadari betapa berharganya perhatian yang selama ini dia terima. Tetapi sayangnya, kesadaran itu datang terlambat. Ini menunjukkan bahwa kita seringkali baru menghargai sesuatu ketika hal itu sudah tidak ada lagi. Menghargai usaha wanita tidak harus dengan hadiah besar atau hal yang rumit. Terkadang cukup dengan kata-kata sederhana seperti, "Makasih ya udah masakin aku, rasanya enak banget." Atau, "Aku tahu kamu sibuk, tapi aku seneng banget kamu sempat ngabarin." Itu sudah cukup untuk membuatnya merasa dihargai dan diapresiasi. Kalimat-kalimat sederhana ini menunjukkan bahwa kamu memperhatikan dan menghormati usahanya. Penghargaan kecil seperti ini bukan hanya membuat dia merasa dihargai, tetapi juga memperkuat hubunganmu. Karena pada dasarnya, semua orang termasuk wanita ingin merasa bahwa usahanya memiliki arti, terutama bagi orang yang dia sayangi. Jadi, jangan pernah anggap remeh hal kecil yang dia lakukan, karena dampaknya bisa besar dalam menjaga keharmonisan hubunganmu. Jadi, jangan tunggu sampai terlambat untuk menghargai hal-hal kecil yang dia lakukan. Lalu yang keempat adalah wanita ingin konsistensi. Konsistensi adalah kunci penting dalam hubungan yang seringkali diabaikan. Wanita tidak hanya memperhatikan apa yang kamu lakukan di awal hubungan, tetapi juga bagaimana kamu mempertahankan perhatian itu seiring dengan waktu. Saat seorang pria konsisten menunjukkan perhatian dan kasih sayang, itu memberikan rasa aman dan kepercayaan pada wanita, bahwa perasaannya dihargai secara terus-menerus. Banyak pria yang di awal hubungan begitu antusias. Mereka rajin mengirimkan pesan, mengucapkan selamat pagi atau selamat malam, dan selalu ingin tahu kabar pasangannya. Namun setelah beberapa bulan, perhatian itu perlahan memudar. Mungkin bukan karena rasa cinta yang berkurang, tetapi lebih kepada kebiasaan yang tidak dipertahankan. Masalahnya, wanita sangat peka terhadap perubahan ini. Ketika perhatian yang dulu konsisten mulai menghilang, mereka akan merasa ada yang berbeda dan mulai bertanya-tanya, apa dia sudah tidak peduli seperti dulu? Contohnya, ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam mungkin terasa seperti hal kecil bagimu. Tetapi bagi wanita, itu adalah tanda bahwa kamu memikirkan dan peduli padanya. Ketika kebiasaan ini hilang, dia bisa merasa diabaikan, seolah-olah perhatianmu hanya ada di awal hubungan. Hal ini bisa membuatnya merasa kurang dihargai, bahkan meragukan ketulusan perasaanmu. Kejutan besar seperti hadiah mewah atau momen spesial tentu menyenangkan, tetapi itu tidak bisa menggantikan perhatian kecil yang konsisten. Konsistensi menciptakan rasa nyaman dan kepercayaan dalam hubungan. Karena pada akhirnya, wanita lebih menghargai kepastian yang diberikan lewat perhatian kecil namun terus-menerus, daripada gebrakan besar yang hanya terjadi sekali-kali.
Jadi, jika kamu ingin hubungan yang langgeng, pastikan kamu tetap konsisten dalam memberikan perhatian sekecil apapun itu. Apa kamu masih ingat bagaimana cara kamu memperlakukan dia di awal hubungan? Kenapa tidak coba diulangi lagi? Dan yang kelima, wanita ingin dia merasa aman. Rasa aman adalah kebutuhan besar yang diinginkan wanita dalam sebuah hubungan. Namun, rasa aman yang mereka cari tidak selalu tentang perlindungan fisik atau jaminan materi, melainkan rasa aman secara emosional. Mereka ingin merasa bahwa mereka bisa mempercayaimu sepenuhnya, tanpa khawatir akan dikhianati, dibohongi atau disakiti. Ketika wanita merasa aman secara emosional, mereka akan merasa nyaman untuk menjadi diri mereka sendiri di dekatmu, tanpa rasa takut akan penolakan atau penghakiman. Ini adalah salah satu contoh cerita yang menggambarkan bagaimana rasa aman bisa hilang hanya karena satu kebohongan. Pacarmu mungkin sering mengatakan bahwa dia sayang, tetapi ketika kebohongan terungkap, semua ucapan itu jadi terasa tidak berarti. Kebohongan sekecil apapun bisa merusak kepercayaan yang sudah dibangun. Begitu rasa aman itu hilang, hubungan jadi sulit dipertahankan, karena wanita akan selalu merasa waspada dan sulit untuk percaya lagi. Rasa aman emosional juga berarti wanita merasa bahwa kamu adalah tempat yang aman untuk berbagi perasaan mereka, termasuk kerentanan, ketakutan, dan impian mereka. Ini bukan hanya tentang kejujuran, tetapi juga tentang bagaimana kamu merespon saat dia membuka diri. Jika dia bercerita tentang hal-hal yang paling sensitif, dan kamu merespon dengan empati dan pengertian, itu akan memperkuat rasa amannya. Sebaliknya, jika kamu meremehkan atau mengabaikannya, dia akan merasa tidak didukung dan mulai menarik diri. Kejujuran adalah fondasi utama dari rasa aman ini. Ketika kamu jujur, bahkan dalam hal-hal kecil, itu menunjukkan bahwa kamu menghormati dia dan hubungan kalian. Jadi, jika kamu benar-benar menyayanginya, pastikan tindakanmu mencerminkan itu. Jadilah seseorang yang bisa dia andalkan sepenuhnya, karena rasa aman yang dia rasakan lebih berharga daripada kata-kata atau janji-janji manis. Rasa aman ini adalah yang membuat hubungan terasa nyaman dan langgeng. Rasa aman itu mahal. Jangan sampai kamu menghancurkannya dengan kebohongan yang kecil. Kepercayaan itu seperti kaca, sekali retak, sulit untuk kembali utuh. Sekarang, coba deh kamu introspeksi diri dulu. Sebelum kamu menuntut pasanganmu untuk lebih mengerti kamu, tanyakan ke dirimu sendiri, apa aku sudah cukup memberikan apa yang dia butuhkan? Apa aku sudah cukup menghargai dia? Hubungan yang sehat itu dimulai dari dua pihak yang saling berusaha. Cinta bukan tentang menunggu dipahami, tapi tentang saling memahami. Kalau kamu merasa ada yang kurang dalam hubungan kalian, coba deh mulai komunikasi lebih baik. Jangan takut untuk bilang apa yang kamu rasakan, tapi dengan cara yang lembut. Misalnya, daripada bilang, kamu tuh gak pernah perhatian, coba ganti dengan, aku pengen kita lebih sering ngobrol dan menghabiskan waktu bersama. Soalnya, aku kangen banget sama kamu. Nah, bicara itu penting banget loh. Terakhir, jangan lupa untuk selalu menghargai usaha pasanganmu, sekecil apapun itu. Kadang, kita terlalu sibuk mencari kekurangan, sampai lupa apa yang sudah dia lakukan. Jadi sebelum kamu protes, coba lihat lagi, apa yang sebenarnya sudah dia berikan. Hubungan yang bahagia bukan tentang siapa yang lebih sempurna, tapi siapa yang lebih tulus. Jadi buat kamu yang mungkin sedang merasakan hubunganmu kurang harmonis, coba ingat-ingat lagi, hal-hal yang sudah pasanganmu lakukan. Jangan terlalu sibuk mencari kesalahan, tapi fokuslah pada bagaimana kalian bisa saling melengkapi. Karena pada akhirnya, hubungan yang kuat itu bukan tentang siapa yang lebih banyak memberi, tapi tentang bagaimana kalian bisa saling mendukung. Dan ingat, cinta yang sejati itu sederhana, saling mendengarkan, saling menghargai, dan saling memperjuangkan. Cinta adalah kerjasama dua hati yang bersedia saling memahami tanpa henti.
Semoga video ini bisa membantu kamu memahami pasanganmu lebih baik. Kalau kamu merasa ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.